Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Mudahan pada pagi hari ini adik-adik sehat semuanya dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Tentu sudah siap ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, Tante mau pesan, ini sudah bulan November, sebentar lagi akan masuk Desember dan kita akan melaksanakan Natal sekolah minggu kita ya. Dan 2 minggu lagi sekolah minggu kita, seterusnya bulan Desember kita tiadakan ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitabnya dan uang persembahannya juga. Nah, adik-adik, mari kita angkat suatu pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa. Tangannya, tunduk kepalanya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami sehingga Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena cinta kasih-Mu kepada kami. Kami pada saat ini mau mengikuti ibadah Tuhan sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami biar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Immanuel. Adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Aku Anak Raja. Raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Dan sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita mengangkat suatu pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami bisa memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah benda mati ini bisa dipakai oleh seksi sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan memperlancar kegiatan dalam sekolah minggu kami, baik di sini maupun di luar Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang sudah memberikan persembahan mereka. Tuhan berkati juga yang belum memberikan persembahan mereka. Berkati orang tua mereka, usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita mengangkat suatu pujian yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi
anak-anakku yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati, menolong agar kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, tema cerita pada minggu ini adalah Immanuel. Terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus yang begitu ajaib. Yuk, kita tonton bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia biasa, seperti kita, seperti kalian, seperti Bunda. Dan tentunya juga Tuhan Yesus lahir dengan sangat luar biasa. Lahir di kandang yang begitu hina, kandang yang bekas tempat binatang ada di situ, dibersihkan, dan kemudian Yusuf dan Maria tinggal di situ sampai melahirkan bayi Tuhan Yesus. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus lahir tidak seperti kita. Tuhan Yesus lahir dengan caranya yang ajaib. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, artinya Maria dan Yusuf belum menikah. Mereka belum bersatu, tetapi Allah telah memberkati kandungan dari Maria sehingga Maria mengandung tanpa bersatu seperti papa dan mama. Kalau kita dilahirkan ke dunia ini oleh karena persatuan papa dan mama bersatu. Tetapi Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini bukan karena persatuan antara papa dan mama, tetapi karena Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus lahir. Lahir dari mana? Dari kandungan Maria
yang sebenarnya masih gadis. Masih belum menikah dia. Itulah sebabnya kelahiran Yesus begitu ajaib. Kelahiran Tuhan Yesus begitu luar biasa. Tidak seperti kita. Dan kelahiran Yesus pada waktu itu dinamakan Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Allah beserta kita sudah terbukti hingga sampai sekarang. Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan selalu ada bersama dengan kita ketika kita sedang sedih atau berduka. Tuhan selalu bersama dengan kita ketika kita mengerjakan sesuatu, apapun itu. Entah di sekolah, di rumah, di gereja, di mana saja. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan pada waktu sakit pun, Tuhan juga selalu bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Kita juga harus bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus di bulan Desember nanti. Kita harus berikan yang terbaik karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita latihan untuk persiapan Natal, ada yang menari, ada yang baca puisi, ada yang menyanyi, ya kan? Tuhan selalu ada. Sehingga kita dimampukan Tuhan untuk bisa memberikan kesaksian yang baik lewat tarian, lewat pujian, lewat baca puisi, lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Kita sambut kedatangan dan kelahiran Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus berbeda. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah yang menyelamatkan hidup kita dari dosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa tanpa kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Nah, oleh karena itu, ayo kita bersama-sama untuk menyambut dengan sukacita Natal kita. Kalau latihan sungguh-sungguh ya, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita menyanyi sungguh-sungguh. Menyanyilah untuk Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan. Karena apa bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan harus kita lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Karena dia adalah istimewa. Maka kita pun juga istimewa. Oke? Nah sekarang kita akan buka Alkitab kita. Kita akan menghafal ayat hafalan. Ya, dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan kabar baik yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya kami mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember ini dengan penuh sukacita karena Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang mulia. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini dan kami mau mengucap syukur bersama-sama dan berterima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam ini Tuhan, dalam ibadah ini itu mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah itu tertanam dalam hati kami dan kami dapat memakai firman itu untuk menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus tolong pimpin anak-anak Tuhan dalam sepekan yang akan datang. Tuhan tolong mereka dalam bermain, dalam sekolah mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan, jaga pelihara mereka. Begitu juga orang tua mereka, Tuhan pimpin dan tolong dalam aktivitas mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.